Kalau Anda bisa konsisten di lingkup kecil, di lingkup besar tidak akan kesulitan. Tinggal menganalogikan. Kalau saya ngelola kamar kos-kosan, saya bisa selalu rapi setiap hari, maka saya juga akan bisa mengelola tempat yang lebih besar. Kalau saya mematuhi jadwal saya sendiri satu hari penuh bisa, saya kan bisa mematuhi jadwal untuk lingkup yang lebih besar. Audio Jungle. Audio Jungle. Adik-adik, Geladian pengelolaan Racana ini memang tumpuan khususnya adalah pada keterampilan merencanakan kegiatan khususnya. Tetapi kalau kita tarik pada sisi yang lebih luas, maka kehidupan kita sendiri itu keberhasilannya ditentukan oleh pengelolaan yang baik. Itulah mengapa ilmu manajemen itu menjadi ilmu yang cukup mahal, cukup diminati banyak orang. Karena kebanyakan orang sukses di dunia macam-macam, dunia bisnis, dunia politik, dunia wirausaha, itu karena secara teknis kuat di manajerial, manajemen. Ada orang yang cepat melambung tinggi, tetapi karena tidak mempunyai manajerial yang bagus, dengan cepat dia menjadi turun lagi. Tetapi kalau kita perhatikan orang-orang yang kesuksesannya konstan, itu ternyata ilmu manajemennya selalu meningkat setiap waktu. Saya ambil contoh yang bisa kita lihat dengan cukup jelas. Ada artis terkenal namanya Raffi Ahmad, tahu Raffi Ahmad ya? Yang istrinya namanya Gigi, dulu tahu ya? Yang sekarang jadi Sultan Andara ya. Kak Rum kok tahu banget, kayak sering lihat infotainment saja. Raffi Ahmad itu berangkat dari seorang model cover majalah. Waktu itu ada majalah remaja, hanya model cover majalah. Kemudian saya tidak tahu sekolahnya ini sampai kuliah pun tidak, tetapi yang jelas saat itu nggak tahu kalau sekarang ya. Yang jadi manajer pertamanya adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Dari situ dia berkembang ke presenter, dari cover majalah, model ya, modeling, dunia modeling, menjadi ke dunia presenter. Itu yang mampu melambungkan namanya. Tetapi dia paham bahwa dunia presenter itu ada batasnya. Maka dia tidak cukup harus bertahan di dunia presenter. Maka dia mulai mengembangkan diri di dunia bisnis, membuat sebuah agensi sendiri. Karena dia sudah pengalaman jadi artisnya, kemudian meningkat, dia kembangkan diri menjadi sebuah agensi. Akhirnya dia bisa mengorbitkan orang lain. Sampai sekarang bisa mengembangkan sampai punya Trans United dan lain-lain, punya pabrik tekstil sendiri. Itu ketika orang kuat di manajerial. Ini hitung-hitungan duniawiah saja dulu, karena kita masih hidup di dunia, nggak apa-apa ya. Jadi kuat di manajerialnya. Coba kalau Raffi Ahmad itu merasa dirinya sukses hanya di dunia presenter, maka dia hanya akan menjadi komoditas. Karena yang memainkan itu tim manajemennya, yang nyarikan order ya tim manajemen itu, yang menentukan gajinya Raffi Ahmad berapa ya manajemen itu. Padahal yang bekerja secara langsung adalah seorang Raffi Ahmad. Tapi ketika dia hanya cukup merasa di situ, dia hanya akan dikelola orang lain. Yang banyak mendapat keuntungan adalah tim manajemennya. Tetapi karena dia ada pikiran lain, tidak merasa cukup hanya di situ, akhirnya dia di samping menjadi pelaku, presenter masih jalan, kemudian dunia keartisannya masih jalan, tapi dia sudah mulai mengelola hal-hal lain.
termasuk tim sepak bola dan seterusnya. Nah, itu kekuatan ilmu manajemen. Sekarang Anda sudah dimodali sedikit tentang bagaimana merencanakan, tentang bagaimana mengendalikan sebuah kegiatan sampai mengevaluasinya. Itu pengalaman berharga menurut saya, karena saya juga lahir dari produk seperti Anda ini. Saya dulu belajar perencanaan ya di model GPR ini, tapi dulu belum ada GPR, masih satu paket dengan LPK. LPK itu isinya dua, tentang manajerial ini separuh bagian, separuhnya lagi tentang kepemimpinan. Maka forsirnya lebih tinggi, kesempatan tidurnya hanya sedikit saat itu, meskipun sama-sama 3 hari karena targetnya tinggi, begitu. Nah, tinggal apa yang sudah didapat ini, satu, coba diterapkan dalam lingkup kecil. Lingkup kecil itu diri sendiri. Kamu di kos-kosanmu bisa memanage nggak ketika kamu digandengkan dengan teman yang tidak sama-sama pramuka, beda jurusan? Anda bisa ngelola kamar itu secara bersama tidak? Atau setiap hari terjadi konflik batin karena satu temanmu kemproan, misalnya begitu. Atau kamu sendiri yang sering lalai terhadap barang-barang sehingga membuat temanmu juga merasa tidak nyaman. Coba diterapkan di lingkup yang kecil seperti itu dulu. Kalau Anda bisa konsisten di lingkup kecil, di lingkup besar tidak akan kesulitan. Tinggal menganalogikan. Kalau saya ngelola kamar kos-kosan saya bisa selalu rapi setiap hari, maka saya juga akan bisa mengelola tempat yang lebih besar. Kalau saya mematuhi jadwal saya sendiri 1 hari penuh bisa, saya kan bisa mematuhi jadwal untuk lingkup yang lebih besar. Karena ada satu pepatah mengatakan bahwa kamu adalah apa yang kamu lakukan setiap hari. Jadi kita ini terbentuk sekarang itu karena kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, tetapi harus ada satu waktu dalam hidup kita ini untuk berhenti cukup lama, mereview apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya apa yang menjadi satu ciri kebiasaan yang membentuk diri saya sampai saat ini, gitu ya. Apakah saya karena selalu rajin bangun pagi sehingga saya energinya lebih baik daripada teman-teman yang tidak bisa rutin bangun pagi? Apakah saya menerapkan pokok bangun pagi langsung mandi? Apa bedanya dengan bangun pagi tidak langsung mandi? Begitu. Jadi Anda tahu ciri dirimu dengan melihat ke belakang apa yang setiap hari Anda lakukan itu. Itulah sebenarnya yang membentuk kita saat ini. Nah, ketika sudah mendapatkan wawasan baru lagi, Anda bisa membentuk kebiasaan baru dengan cara membangun pembiasaan. Pembiasaan itu belum sesuatu yang menjadi kebiasaanmu, tapi akan kamu coba menjadi suatu kebiasaan baru. Gitu. Dan semua itu dimulai dari apa yang sedang Anda pikirkan. Jadi kita ini kan hanya mencoba mewujudkan apa yang ada di pikiran kita. Seperti saya ngomong sekarang ini karena mikir saya mau ngomong apa di depan adik-adik. Jadi kita ini produk pikiran ya sebenarnya. Jadi apa yang kita pikirkan akan berbuah jadi perkataan. Dan kalau kita konsisten yang kita pikirkan polanya seperti itu, kata-kata kita akan seperti itu, kemudian mau tidak mau perbuatan kita akan mengarah kepada apa yang kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Kalau enggak, nanti akan terjadi pertentangan. Itulah namanya menjadi orang yang tidak jujur, karena tidak sesuai antara perbuatan, perkataan, dan isi pikirannya. Dan pasti nggak enak jadi orang yang bertentangan antara tindakan dan pikiran serta kata-katanya, nggak enak. Pasti ada ganjalan dalam setiap hari. Saya sudah ngomong baik-baik begini, tetapi saya sendiri tidak bisa berbuat baik. Akan ada pertentangan semacam itu dalam diri kita. Nah, karena itu apa yang sudah Anda dapatkan 3 hari ini diolah lagi di dalam pikirannya. Apa yang bisa saya terapkan dalam waktu terdekat, dalam lingkup yang kecil dulu, lalu nanti dievaluasi sendiri. Oh, ternyata merencanakan itu
memang rumusnya dimulai dari targetnya apa, tujuannya apa, lalu upaya untuk mencapai itu dengan proses ABCD dan seterusnya. Bagaimana saya mengendalikan proses ini supaya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Lalu dilihat hasilnya apakah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan ini. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, karena itu saya berharap Anda bisa membangun, mulai membangun diri lewat aktif di rencana dan gugus depan kita. Karena beginilah adik, kita hidup itu kayak timbangan ya. Nah, kita ini timbangannya bisa, kalau timbangan itu hanya silang satu begini kan. Sini alat ukurnya, timbelnya 1 on, 2 on, 3 on. Di sini berat benda yang ditimbang. Ibaratnya begini. Nah, ini Anda, ini ukurannya. Kalau ukuranmu terlalu tinggi, sementara kapasitas dirimu tidak setinggi ini, kan jomplang begini, kamu malah tenggelam di bawah. Nah, maka harus berusaha untuk seimbang. Jika targetnya tinggi, maka di sini usahanya juga tinggi. Itulah keseimbangan. Kata Kak Yatno yang lalu itu istilahnya paradok. Kita itu sering punya mau begini Kak, tapi kan, karena banyak tapinya. Namun kata penghubung yang paradok gitu, kata Mbak Ica di bahasa Indonesia ya. Saya pengen maju Kak, tapi kan begitu. Sebenarnya saya pengen Kak tiap hari ke Sanggar, tapi ya kan gitu. Banyak tapinya. Nah, ketahuilah bahwa ketika Anda memilih diam di satu tempat, maka masa depanmu dibangun dari sini. Ini timbangan lagi mainnya, ini titik tengahnya. Nah, Anda kan di kampus, di kos-kosan, di Sanggar, di BEM, di mana lagi. Kalau Anda berat di salah satu, di sini pasti bagus peranmu, sentral macam-macam, tapi di tempat lain kecil-kecil. Tapi karaktermu akan kuat di sini. Tapi kalau kamu di Sanggar sini sedikit, di BEM sedikit, kuliah ya saidi, belajarmu nggak maksimal, nanti kamu jadi orang yang kesedikitan, isinya sedikit semua. Akhirnya jadi barang kemampu, tahu kemampu ya? Jadi mangga, kalau ada buah mangga di sini, kulitnya kuning, tapi rasanya nggak manis. Karena hanya kuning karena sinar matahari saja, bukan karena kematangan isinya. Nah, maka saya sarankan kepada Anda, dari apa yang sudah Anda alami di UNESA ini 1-2 tahun ini, Anda sudah harus mulai menentukan mana yang saya harus menetap lebih lama di situ, konsisten di situ. Maka dirimu akan terbentuk secara dominan ada di situ. Tapi kalau banyak tempat yang kamu singgahi dan hanya sebentar-sebentar saja, Anda akan kesulitan untuk membentuk kepribadian yang kuat. Karena kecampuran banyak hal. Oh, polanya di pramuka begitu, harus berseragam, ada disiplinnya macam-macam. Di tempat lain saya lebih leluasa tidak berseragam, tapi ada kekuatannya di sisi yang lain juga. Nanti Anda akan kesulitan untuk membentuk jati diri. Tapi kalau Anda fokus di satu tempat untuk menggembleng diri, di situ Anda akan terbentuk dengan baik. Orang yang dibentuk di jalur olahraga misalnya, dia akan menjadi orang yang energik, pikirannya, istinya semangatnya kompetitif terus, karena olahraga selalu dihubungkan dengan perlombaannya. Kemudian orang yang aktif di pencak silat misalnya, dia juga akan energik karena latihannya selalu latihan refleks dan seterusnya. Tapi kadang diajak mikir tahapan-tahapan ini agak sulit. Tapi ini dijak gelut, ayo. Nah, begitu. Nah, karena ini Anda sudah mulai menginjak ke tahun keberapa ini di sini? Tahun kedua ya. Tahun kedua, maka sudah harus mulai ada titik konsistensi keajekan. Keajekan Anda memang akan dominan berproses di Racana ini, atau sebenarnya saya akan lebih dominan di tempat lain. Itu tidak masalah pilihan. Yang penting pilihan ada tanggung jawabnya, gitu ya. Di pertanggungjawaban, sudah milih di 3 tempat, ya tanggung jawab di ketiganya, supaya tidak saling melukai begitu, tidak saling melukai. Karena kalau orangnya nggak konsisten, tidak hadir di sini akan beralasan saya di sini, tidak hadir di sini beralasan saya sedang kegiatan di sini, dan seterusnya akan begitu terus. Tapi orang yang bertanggung jawab akan berbeda. Saya akan aktif di BEM ini 1 tahun.
Jadi saya pamit ke teman-teman, nanti saya akan konsisten di BEM 1 tahun, nanti tahun kedua enggak tahu saya akan di mana lagi. Itu lebih bagus ngomong begitu daripada mencoba mempertahankan semuanya tetapi jadinya malah nyulayani semuanya gitu ya. Gitu. Nah, yang ingin saya tekankan dari pengantar kalimat atau sambutan tentang GPR ini, setelah orang itu memahami sesuatu, fokusnya di perencanaan ini, maka belajar konsistensi itulah yang penting gitu, yang penting. Karena kita akan dibentuk dari konsistensi kita. Dan yang terakhir, memang kita itu tidak bisa menjamin masa depan. Tapi percayalah bahwa orang yang mengupayakan masa depannya dengan berlatih hari ini, dia yang akan lebih dekat kepada keberhasilan. Itu yang ingin saya sampaikan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Geladian pengelolaan Racana Ki Hajar Dewantara Era Kartini, Gudub Surabaya 413414 tahun 2024 ini resmi ditutup untuk dikembangkan secara pribadi-pribadi oleh Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.